Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai prinsip dasar pengelolaan portofolio investasi TI, teknik kalkulasi benefit, kerangka value delivery, dan teknik pengukuran kematangan proses. Manajemen layanan teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herda Andriana sebagai moderator. Kemudian disusul teman saya yaitu ada Aditya Agustian, Agne Resa, Dinda Safitri, Ilham Faris, dan Muhammad Hatami. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ilham Faris mengenai investasi TI. Baik, saya akan menjelaskan tentang investasi teknologi informasi. Menurut para ahli, investasi teknologi informasi. Definisi menurut para ahli, seperti halnya konsep portofolio dalam ilmu keuangan, investasi perusahaan terhadap sejumlah proyek, pengembangan teknologi informasi disarankan untuk menerapkan pendekatan serupa. Hasil lembaga pengkajian Gartner memperlihatkan bahwa perusahaan yang untuk pertama kalinya memutuskan untuk menerapkan konsep portofolio di dalam investasi teknologi informasi berhasil melakukan penghematan antara 10 hingga 30% terhadap total biaya proyek. Lalu selanjutnya ada definisi investasi teknologi informasi. Definisi investasi TI. Portofolio investasi TI didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan investasi yang dialokasikan untuk membangun dan mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi di dalam perusahaan. Mengelola sejumlah proyek secara portofolio sangat berbeda dengan mengelola proyek individu. Keputusan untuk melakukan investasi pada sebuah proyek biasanya didasarkan pada kebutuhan tertentu, sementara keputusan untuk melakukan sejumlah investasi portofolio didasarkan pada kebutuhan yang lebih besar atau luas, yaitu pencapaian visi, misi, dan objektivitas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan investasi teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk pemenuhan suatu kebutuhan khusus tertentu. Proyek secara portofolio tujuannya untuk tercapainya perimbangan terhadap pemenuhan sejumlah ragam kebutuhan, baik yang sifatnya strategis maupun operasional. Manfaat lain yang diperoleh selain terjadinya penyeimbangan pemenuhan kebutuhan adalah terciptanya optimalisasi pada sumber daya yang dialokasikan perusahaan. Kemudian ada kerangka jenis. Investasi TI, jenis portofolio teknologi informasi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada foundation, infrastruktur, utility, enhancement, dan frontier. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Safitri. Selanjutnya yaitu ada teknik kalkulasi benefit. Dalam teknik kalkulasi benefit terdapat komponen biaya, yang dimana terdapat dua komponen yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya. Yang pertama yaitu ada komponen biaya, yang kedua ada komponen efektivitas.
Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, biaya pengadaan, yaitu semua biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh perangkat keras. Yang termasuk ke dalam biaya pengadaan diantaranya biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, kemudian biaya pembelian atau sewa beli perangkat keras, lalu biaya instalisasi perangkat keras, biaya ruangan untuk pengadaan perangkat keras, dan biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan perangkat keras. Kemudian selanjutnya ada biaya persiapan operasi, yaitu semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Dan yang termasuk ke dalam biaya persiapan diantaranya adalah biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya instalisasi peralatan komunikasi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, dan biaya manajemen staf yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi. Selanjutnya yaitu ada biaya proyek, yaitu semua biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Yang termasuk ke dalam biaya proyek diantaranya yang pertama, biaya dalam tahap analisis sistem yang mencakup biaya untuk pengumpulan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analisis, biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem. Kemudian yang kedua, ada biaya dalam tahap desain sistem yang mencakup biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analis, biaya programmer, biaya pembelian perangkat lunak aplikasi, dan biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap desain sistem. Dan yang ketiga ada biaya dalam tahap penerapan sistem yang mencakup ke dalam biaya pembuatan form baru, biaya konversi data, biaya latihan personil, dan biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem. Selanjutnya yaitu komponen manfaat. Manfaat yang didapat dari sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada keuntungan berwujud, yaitu keuntungan yang berupa pada penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud diantaranya 1. Pengurangan biaya operasi, 2. Pengurangan kesalahan proses, 3. Pengurangan biaya telekomunikasi, 4. Peningkatan penjualan, 5. Pengurangan biaya persediaan, 6. Pengurangan kredit tak tertagih. Selanjutnya yaitu ada keuntungan tidak berwujud, yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan tidak berwujud diantaranya 1. Peningkatan pelayanan lebih baik kepada langganan, 2. Peningkatan kepuasan kerja personil, dan yang ketiga peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada metode kalkulasi biaya atau benefit. Dalam metode kalkulasi biaya atau benefit terdapat beberapa metode untuk melakukan analisis biaya atau manfaat. Di antaranya yang pertama,
Metode periode pengembalian. Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya. Investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran kas masuk. Metode ini tidak memasukkan faktor bunga ke dalam perhitungannya. Kemudian yang kedua, metode pengembalian investasi. Metode ini digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Yang ketiga yaitu metode nilai sekarang bersih, yaitu metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proses atau arus dari uangnya. Metode ini juga dapat dihitung dari selisih nilai proyek pada awal tahun dikurangi dengan total proses tiap-tiap tahun yang dinilai uangkan ke tahun awal dengan tingkat bunga diskonto. Kemudian yang terakhir ada metode tingkat pengembalian internal, yang merupakan tingkat bunga tersebut akan dihitung. Tingkat bunga di sini akan dihitung menjadi jumlah nilai sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari initial cash outflow. Atau dengan kata lain, tingkat bunga ini adalah tingkat bunga persis investasi bernilai impas, artinya tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Herda Andriana mengenai value delivery. Selanjutnya itu ada kerangka value delivery. Di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu strategi yang akan digunakan, kemudian ada fleksibilitas bisnis dalam value delivery, yang ketiga itu ada faktor dalam strategi IT governance, yang keempat itu ada kerangka kerja strategi IT, yang kelima yaitu ada value delivery dalam proses TI governance. Kerangka value delivery. Perusahaan yang memiliki IT governance yang lebih matang pasti telah membuat komitmen untuk keunggulan di area strategi decision making, manajemen investasi TI, dan kontrol yang efektif untuk IT value delivery. Meskipun melalui komitmen tersebut, sebuah perusahaan akan dapat memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas value delivery. Perusahaan akan dapat memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Ada beberapa faktor untuk dipertimbangkan ketika menyusun strategi IT governance. Yang pertama yaitu ada value delivery. Kerangka value delivery. Perusahaan yang memiliki IT governance yang lebih matang pasti telah membuat komitmen untuk keunggulan di area strategi decision making, manajemen investasi TI, dan kontrol yang efektif untuk IT value delivery. Fleksibilitas value delivery. Perusahaan akan dapat memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Yang pertama yaitu ada strategi decision making, adalah komitmen perusahaan untuk memutuskan tujuan strategi secara keseluruhan dan apa peran teknologi dalam mendukung tujuan tersebut serta menyelaraskan inisiatif untuk tujuan bisnis dan tujuan IT. Kemudian yang kedua itu ada IT investment management, komitmen perusahaan untuk berkomunikasi dengan
komunitas bisnis IT serta menggunakan langkah-langkah yang jelas untuk membuat keputusan serta fokus pada kontribusi yang bernilai dan membuat keputusan sulit untuk menentukan prioritas. Yang ketiga itu ada Effective Value Delivery Controls, merupakan sebuah proses dan alat perusahaan untuk mengelola resiko, menyadari manfaat, dan pemenuhan dengan kewajiban regulasi. Selanjutnya itu ada strategi. Faktor dalam strategi IT government. Keputusan strategi membantu fokus dan menetapkan prioritas yang jelas untuk investasi IT dan manajemen bisnis. Yang pertama yaitu ada faktor 1, integrasi dengan strategi perusahaan. Strategi tata kelola perusahaan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua aspek bisnis dalam rangka untuk memenuhi tujuannya. Kemudian yang kedua itu ada memiliki kematangan di struktur organisasi. Keefektifan dari komite dan dewan penasehat IT government secara langsung dipengaruhi kepemimpinan bersama, keterlibatan anggota, dan penerapan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketiga itu ada keseimbangan antara supply dan demand. Dampak dari kebutuhan perusahaan dan bisnis pada supply dan demand dari IT adalah memahami dan melayani IT dengan kemampuan untuk membuat keputusan dan mendukung bisnis lebih baik dan menyampaikan kembali nilai bisnis. Selanjutnya itu ada investasi. Investasi, kerangka kerja IT governance bersaing dengan kerangka industri mulai berbeda pada titik tertentu di mana perusahaan mulai menerapkan pilihan yang strategis. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 76% dari investasi IT yang gagal untuk mencapai return on investment atau ROI yang dijanjikan. Seperti investasi portofolio yang baik, investasi IT harus berstruktur dengan baik, beragam, dan dirancang untuk memaksimalkan nilai Anda. Ada beberapa faktor kunci untuk dipertimbangkan ketika menyusun manajemen investasi IT. Salah satunya yaitu layanan IT, investasi dan penilaian proyek. Organisasi jelas perlu mendefinisikan nilai yang ditempatkan pada layanan dan investasi IT dan bagaimana nilai ini terhubung ke strategi utama. Yang kedua itu ada set standar. Untuk fokus pada pengukuran nilai yang benar-benar menjadi persoalan, organisasi perlu berpindah dari pemahaman yang sederhana namun untuk menghitung pengukuran seperti ROI. Ukuran penilaian akan berbeda berdasarkan pada jenis industri dan tujuan bisnis. Yang ketiga itu ada portofolio investasi IT. Menggunakan pemahaman mengenai nilai yang diciptakan atau dikelola oleh layanan dan investasi IT untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mengenai isi dari portofolio. Kemudian yang terakhir, penjelasan mengenai value delivery. Dalam rangka mewujudkan nilai dari portofolio, perusahaan membutuhkan kontrol tata kelola yang efektif. Ada beberapa faktor kunci yang dipertimbangkan ketika menyusun proses IT governance. Yang pertama itu pemenuhan, integrasi resiko, compliance, dan kewajiban regulasi dari suatu perusahaan memastikan bahwa bisnis dan IT secara teratur menilai dan melaporkan resiko yang berkaitan dengan IT dan dampak organisasi mereka. Yang kedua yaitu ada grow and transform. Struktur tata kelola yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan yang efektif atas pertumbuhan investasi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu implementasi. Memastikan keselarasan akan terus berjalan setiap harinya dengan strategi IT. Proses tata kelola namun fleksibel dengan peran dan tanggung jawab yang jelas.
Hal ini juga penting untuk memilih orang yang tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu materi mengenai teknik pengukuran yang akan disampaikan oleh Agne Resa. COVID 4.1 merupakan generasi kelima setelah COVID-1 yang ditemukan pada tahun 1996. COVID-2 ditemukan pada tahun 1998, COVID-3 pada tahun 2000, dan COVID 4.0 pada tahun 2005. COVID 4.1 ditemukan pada tahun 2007 yang fokusnya adalah tata kelola TI. Teknik pengukuran proses COVID 4.1, model kematangan COVID 4.1. Proses TI yang diidentifikasi COVID 4.1 dapat diukur tingkat kematangannya. Level maturity yang diberikan oleh COVID 4.1 terdiri dari 6 level, yaitu 0, non-existent, sampai 5, optimized. Yang pertama ada level 0, non-existence. Merupakan tahap awal perusahaan, organisasi pada tahap ini belum dapat mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Organisasi merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses tata kelola TI yang baku sehingga tidak ada pengawasan sama sekali. Yang kedua ada level 1, initial atau ad hoc. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Sudah adanya kegiatan penyusun sistem terkomputerisasi. Secara umum, pendekatan terhadap pengolahan proses tidak terorganisasi. Organisasi juga sudah memiliki inisiatif untuk melakukan tata kelola TI namun sifatnya masih non-formal. Kemudian yang ketiga ada level 2, repeatable but intuitive. Pada tahap ini, organisasi sudah dapat melakukan perencanaan, pengolahan, dan implementasi sistem berbasis komputer yang lebih terarah. Yang keempat ada level 3, defined process. Organisasi pada tahap ini memiliki proses-proses TI yang sudah didokumentasikan dengan baik kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Level 4, managed and measurable. Pada tahap ini, pihak manajemen organisasi dapat memonitor proses komputerisasi dengan baik. Pengembangan sistem sudah terarah dan dijalankan secara terorganisir. Yang keenam ada level 5, optimization. Pada tahap ini, organisasi telah mengikuti best practice yang ditandai dengan adanya proses otomatisasi pada sistem dengan metodologi yang tepat. Tujuan COVID 4.1 digunakan untuk mengaudit sistem informasi pada perusahaan dagang aneka gemilang. Domain yang diteliti adalah PO, DS, dan ME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan domain yang diteliti, organisasi memiliki nilai maturity 3 atau berada pada level definite. Selanjutnya, studi kasus akan dipaparkan oleh Aditya Agustian dan Muhammad Hatami. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus dalam perusahaan Gojek dan mengenai materi yang sudah kita sampaikan. Sebelum ke tentang investasi dan gimana kalkulasi benefitnya, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Gojek. Baik, di sini adalah web resminya dari Gojek. Nah, perjalanan di Gojek ini dimulai dari perjalanan pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya itu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2015 berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu lalu Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Nah, lalu di sini pun ada sebuah layanan yang dapat Gojek punya, ya.
Nah, lewat aplikasi Gojek ini kamu bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran pijat sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Lalu di sini juga dampak ekonomi sosial dalam Gojek. Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2018 melibatkan lebih dari 6.732 respon di 9 kota di Indonesia. Memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia, Gojek menyumbang sekitar 44 triliun atau sekitar 3 miliar US dollar bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018. Membantu anggota di ekosistem kami Mitra Driver. Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup Mitra Driver meningkat hingga 100%. Mitra Driver kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagai besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya. Mitra merchant ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia sebesar 93%. Mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi dan 55% mitra UMKM naik kelas dan dari sisi klasifikasi omset. Mungkin di sini menjelaskan lebih dahulu dengan singkat mengenai penghargaan di dalam Gojek. Lalu di sini ada Gojek 24 tahun Nikkei Asia Average, yaitu founder dan CEO Gojek Nadiem Makarim dianugerahi penghargaan 24 Nikkei Asia Average kategori ekonomi and business innovation di Jepang. Lalu ada 2018 terdapat Bloomberg 50, Nadiem Makarim pun masuk dalam daftar 2018 Bloomberg 50 sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh di dunia. Lalu ada Companies That Change the World, perusahaan teknologi finansial paling proaktif mendukung gerakan nasional non-tunai 2017. Lalu ada rekor muri dunia sebagai jaringan Pujasera usaha UMKM, dan itu adalah penghargaan dari Gojek. Nah, lalu sisanya mungkin dijelaskan oleh Hatami sisanya. Saya akan menjelaskan investasi TI di dalam perusahaan Gojek. Investor yang berinvestasi kalau Bismillah dulu Hatami kamu teh. gue belum bisa banyak. Sementara Gojek berinvestasi Ini aja. Hah? Nih. Kayak gini kan kecepatan. Ini udah. Saya akan menjelaskan investasi di TI di dalam perusahaan Gojek. Investor yang berinvestasi di Gojek diantaranya Google, Facebook, PayPal, Tencent, Astra International, dan Telkomsel. Sementara Gojek berinvestasi di Bank Jago atau Arto dan Link aja. Oke, selanjutnya ada cara mengkalkulasi benefit dalam perusahaan Gojek.
Mungkin di sini saya izinkan buat share di ininya apa. Baik, saya akan menjelaskan kalkulasi benefit di perusahaan Gojek. Jadi di sini saya dapatkan informasi pada dasarnya sistem bagi hasil untuk GoRide adalah senilai 20% untuk Gojek dan 80% untuk driver dari tiap orderan yang sudah diselesaikan oleh seorang driver Gojek tersebut. Selanjutnya untuk bagi hasil GoFood memiliki skema bagi hasil dengan presentase 20% untuk Gojek, sedangkan sisanya yaitu 80% untuk restoran. Untuk sistem bagi hasil dari GoSend adalah senilai 20% untuk driver Gojek atau perusahaan Gojek dan 80%-nya itu untuk driver dari tiap orderan yang sudah diselesaikan oleh driver Gojek tersebut. Mana ada lagi cek. Baik. Nah, di sini ada jenis Gojek, tarif Gojek Daring atau Gojek Daring ya. Salah satunya Gojek. Jadi tarif untuk penggunaan Gojek dengan jarak 1 sampai 10 km itu sebesar sekitar 12.000 dan jaraknya itu 10 dan jarak 10 sampai 15 km itu sebesar 15.000. Selanjutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 2.000 untuk jarak lebih dari 15 km dengan jarak maksimal 25 km. Nah, itu tarif ojek, tarif untuk penggunaan Gojek. Baik, dalam perkembangan Gojek dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan sebagai layanan aplikasi satu pintu. Transformasi Gojek ini merupakan perwujudan inovasi terus-menerus yang dilakukan Gojek, tidak hanya untuk menjawab tantangan yang timbul karena persaingan dan peluang yang ada di pasar, namun juga menunjukkan kejelian Gojek dalam melakukan pengembangan produk, jasa, dan bakat yang dimiliki. Selain itu, Gojek terus melakukan upaya-upaya perbaikan seperti dengan pemberlakuan sistem penilaian pengemudi dan percepatan proses pembayaran kepada pengemudi proses utama. Baik, dalam perkembangan Gojek dengan transportasi sebagai tulang punggung bisnis berkembang ke berbagai layanan sebagai layanan aplikasi satu pintu. Nah, transformasi Gojek ini merupakan perwujudan inovasi terus-menerus yang dilakukan Gojek. Dan ini pun tidak hanya untuk persaingan dan peluang yang ada di pasar, namun juga menunjukkan kejelian Gojek dalam melakukan pengembangan produk, jasa, dan bakat. Nah, selain itu Gojek itu terus melakukan upaya perbaikan. Nah, dengan memperlakukan sistem penilaian pengemudi dan percepatan proses pembayaran kepada pengemudi, di mana hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan sekaligus memenuhi janji nilai Gojek kepada pelanggan. Nah, dalam informasi dari narasumber yang diwawancari secara mendalam dengan ringkas, berikut transformasi model bisnis Gojek dari hanya ojek daring menjadi aplikasi dengan banyak layanan mengubah konsep bisnis Gojek. Nah, transformasi model bisnis yang dilakukan Gojek ini efektif karena adanya nilai yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen. Keunggulan yang dimiliki Gojek. Nah, itu satu aplikasi dengan banyak layanan, dan banyak layanan itu seperti ada Gojek, GoRide, GoSend, terus GoFood, terus GoMart ataupun dan lain-lain, masih banyak.
pengemudi yang banyak atau driver yang begitu banyak yang sudah mencapai ke seluruh Indonesia. Dan harganya yang pantas ini maksudnya terjangkau bagi semua kalangan. Terus menyediakan GoPay dan GoPoint. Nah, GoPay ini kita bisa bayar menggunakan GoPay ataupun GoPoint untuk membayar driver. Dan transformasi bisnis Gojek efektif menghasilkan keunggulan kompetitif. Dan ada pun yang diungkapkan oleh Ansoff tahun 1957 bahwa ada 4 strategi pertumbuhan, yaitu penetrasi pasar atau market penetration. Pada awal penetrasi pasar, Gojek menggunakan layanan call center. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka Gojek beralih menjadi aplikasi daring. Dan ada pun pengembangan pasar. Nah, pada saat awal mengerjakan penelitian ini, jumlah kota di Indonesia yang dilayani Gojek baru mencapai 10 kota, dan sekarang sudah lebih dari 10 kota dan sudah tersebar ke seluruh Indonesia dalam Gojek tersebut dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Saat ini 5 Mei dan sekarang udah tahun 2021, dan ini 2017 itu udah sampai mencapai 10 kota, dan sekarang 2021 udah lebih dari 25 kota untuk pelayanan Gojek. Pengembangan produknya. Pada awal Gojek hanya merupakan ojek daring, namun saat ini Gojek telah beralih menjadi aplikasi layanan atau pintu dengan 18 layanan yang sebagai besar bertumpu pada layanan transportasi, diversification. Saat ini Gojek masih berfokus pada layanan transportasi, namun untuk diversifikasi produk tentunya merupakan peluang strategis perusahaannya. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai satu kasus tentang Gojek, tentang materi yang sudah kita sampaikan tadi, dan kita memberikan contoh yaitu perusahaan Gojek, yaitu perusahaan yang dalam jasa transportasi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.